Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurgi Rondonuwu dengan NPM 32231300022. Saya dari Universitas IPEK Semarang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat ukur yang bernama mikrometer beserta nanti cara pengukurannya. Berikut ini yang alat ukur yang bernama mikrometer. Ya, ini yang saya gunakan itu ukuran 50 sampai 75 mm. Yang pertama, fungsi dari alat ukur mikrometer yaitu untuk mengukur dimensi benda, yaitu tebal dan juga panjang suatu benda. Yang saya gunakan ini 50 sampai 75 mm, yaitu benda yang dapat diukur oleh mikrometer ini yaitu tidak boleh kurang dari 50 mm ataupun lebih dari 75 mm. Itu fungsi dari alat ukur mikrometer. Nanti ada yang ukuran 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm. Yang saya gunakan ini 50 sampai 75 mm. Untuk alat ukur mikrometer itu terdapat beberapa bagian. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagiannya dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada anvil atau poros tetap yang berada di kiri. Yang kedua itu ada spindle ataupun poros bergerak, poros bergerak yang sebelah kanan. Fungsi dari anvil poros tetap yaitu untuk penyangga ketika nanti mengukur terhadap benda kerja, dan juga spindle ini untuk menentukan pengukuran. Nah, contohnya benda kerja nanti dijepit oleh spindle ini karena dia bergerak. Setelah itu nanti baru dapat dibaca, ya, spindle ini poros yang bergerak, anvil itu poros tetap. Selanjutnya ada pengunci. Ketika sudah didapatkan ukuran pada benda kerja, nanti dikunci supaya tidak bergerak ataupun bergeser itu komponen-komponen pada mikrometer. Dan juga ada frame ataupun body, yaitu untuk penahan komponen lain. Jadi frame itu ataupun body fungsinya untuk penahan komponen-komponen lain seperti anvil dan juga spindle. Komponen selanjutnya yaitu ada sleeve. Ya, sleeve itu skala utama. Jadi sleeve itu skala utama, dia tetap. Selanjutnya ada timbel ataupun skala Nonius untuk menyatakan tingkat presisi yaitu timbel atau skala Nonius. Berikut komponen-komponen yang pada mikrometer yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu tentang cara pengukuran ataupun pembacaan ukuran. Akan tetapi sebelum melakukan pengukuran itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nanti saya akan terangkan cara kalibrasinya. Untuk kalibrasi ini ada komponen ataupun ukuran kalibrasi yang saya gunakan ini 50 mm, maka porosnya ini panjangnya 50 mm. Jadi harus sesuai dengan ukuran pada poros ini, ya. Caranya yaitu poros ini ditahan pada anvil. Setelah itu timbel diputar sampai dengan poros yang sebelah kanan ini menyentuh poros ukuran, ya. Poros spindlenya ini sampai menyentuh poros ukuran yang 50 mm. Ini selanjutnya garis pada slip harus sejajar lurus dengan
garis 0 pada timbel ya, pada timbel atau skala nonius. Jadi garis skala utama yang tengah ini harus lurus dengan angka 0 pada skala nonius dengan cara memutar menggunakan alat ini ya. Ketika nolnya ada di sini, jadi tinggal disejajarkan. Contohnya seperti ini. Nol dari skala utama sejajar lurus dengan 0 dari skala nonius ya. Slave dengan timbelnya harus sama, jadi harus sejajar lurus. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal untuk poros kalibrasi ini dilepas kembali, baru bisa dilakukan untuk pengukuran. Untuk menghasilkan ukuran, pembacaan ukuran, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius, berarti hasil pengukuran slave atau skala utama ditambah nanti untuk timbelnya ataupun skala noniusnya. Contohnya, saya akan mengukur tebal dari box mikrometer ini. Karena tebal dari mikrometer ini kurang dari 50 mm dan juga lebarnya itu lebih dari 75 mm, maka tidak akan bisa untuk mengukur box dari mikrometer. Maka coba saya akan mengukur lebar dari box jangka sorong ini. Saya kunci. Ketika sudah dikunci, maka setelah itu baru bisa dilakukan untuk pembacaan ukuran. Di sini untuk slave ataupun skala utamanya didapatkan pembacaan ukuran yaitu 69 mm. Berarti untuk slip-nya skala utama itu 69 mm. Ini masih ada lebih. Nanti lebih itu ditentukan oleh timbel ataupun skala noniusnya. Maka dari itu selanjutnya untuk pembacaan skala nonius. Untuk skala nonius di sini terbaca 0,42 mm. Berarti 69 ditambah 0,42 mm hasilnya 69 tambah 42 mm, berarti hasilnya 70 69,42 mm, hasilnya 69,42 mm. Good, ini 65 lebihnya 4 garis berarti 65, 66, 67, 68, 69. Itu untuk skala utama. Sedangkan untuk skala noniusnya ini yang sejajar lurus
garis pada skala nonis sejajar lurus dengan garis pada sleeve ini itu 42 ya, ini 40, 41, 42, jadi 69 mm tambah 0,42 hasilnya 69,42 mm. Mungkin itu penjelasan singkat tentang alat ukur mikrometer. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.